tanggal 26 Maret 2025, jadi salah satu hari yang bikin banyak orang terdiam. Nama besar Titiek Puspa kembali jadi sorotan, tapi bukan karena karya terbarunya, melainkan karena sebuah kabar yang bikin hati terasa berat. Beliau jatuh pingsan setelah syuting acara komedi Lapor, Pak. Awalnya orang mengira cuma kelelahan biasa. Wajar, usianya sudah 87 tahun, tapi tetap aktif berkarya, hadir di acara TV, senyum di depan kamera seperti nggak pernah lelah. Tapi siapa sangka kondisi itu ternyata lebih serius dari yang diduga. Dokter menyatakan bahwa beliau mengalami pecah pembuluh darah. Keadaan darurat. Titiek langsung dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Semua berjalan cepat. Keluarga dan sahabat terdekatnya harap-harap cemas, berdoa yang terbaik. Tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah itu kabar duka menyebar luas. Titiek Puspa telah tiada. Dunia hiburan Indonesia langsung berduka. Rasanya seperti kehilangan nenek yang selalu ceria, bijak, dan penuh inspirasi. Sosial media dipenuhi ucapan belasungkawa, video kenangan, potongan lagu-lagu yang pernah ia nyanyikan. Para artis muda dan senior sama-sama menunjukkan rasa kehilangan yang dalam. Bukan cuma karena sosoknya sebagai legenda seni, tapi juga karena energi positif yang selalu ia pancarkan ke siapapun yang mengenalnya. Titiek Puspa bukan hanya seorang penyanyi hebat atau penulis lagu jenius. Dia adalah simbol kekuatan perempuan di dunia hiburan. Sejak dulu, ia berdiri tegak di panggung-panggung besar dengan suara khas dan gaya yang khas pula. Lagu-lagunya bukan cuma enak didengar, tapi juga punya pesan. Kadang tentang cinta, kadang tentang kehidupan. Kadang diselipkan makna spiritual yang dalam, tapi tak menggurui. Kepergiannya menyisakan rasa kosong, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu dari banyak orang. Siapa sih Titiek Puspa di balik layar? Apa yang dia percaya? Apa yang ia pegang erat dalam hatinya sampai usia senja? Dan disitulah publik mulai membicarakan hal yang jarang ia buka ke umum. Soal agama, soal spiritualitas, soal hubungan pribadinya dengan Tuhan. Banyak yang nggak tahu bahwa Titiek Puspa punya perjalanan batin yang panjang dan penuh pencarian. Meskipun ia lahir sebagai seorang Muslim, ternyata perjalanan spiritualnya tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan, ibadah salat yang bagi sebagian orang adalah hal rutin, baru benar-benar ia jalani dengan sungguh-sungguh saat usia sudah menginjak kepala 5. Cerita ini perlahan muncul ke permukaan. Bukan dari wawancara heboh atau drama sensasi, tapi dari potongan-potongan kisah yang pernah ia ceritakan dengan tenang, lewat obrolan, lewat karya, dan lewat pengalaman pribadinya yang ia bagi pada orang-orang terdekat. Cerita yang sederhana tapi punya makna yang dalam. Meski Titiek Puspa sudah memeluk agama Islam sejak lahir, ternyata perjalanan spiritualnya nggak langsung dalam dan utuh sejak awal. Di masa mudanya, apalagi ketika karirnya sedang naik-naiknya, Titiek mengakui bahwa urusan agama belum jadi prioritas utama. Ia tahu dirinya punya Tuhan, tapi belum sampai di titik benar-benar berserah atau menjalani ibadah dengan rutin. Dalam salah satu ceritanya, Titiek pernah berkata jujur, "Saya punya agama, tapi baru benar-benar sembahyang tahun 1989. Sebelumnya, menurut dia, hubungan dengan Tuhan itu lebih ke arah ngobrol santai, kayak curhat ke sahabat. Syalat belum jadi kewajiban yang dijalani penuh kesadaran. Tahun 1989 jadi titik balik. Saat itu, usianya sudah cukup matang. Karier masih gemilang. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang kosong. Mungkin perasaan yang sering muncul ketika seseorang sudah punya semuanya. Nama besar, kekaguman banyak orang, tapi hati tetap merasa belum utuh. Dan di tengah fase itulah, seorang teman datang dan mengajaknya pergi ke Madinah. Ajakan itu justru sempat membuat Titiek merasa takut. Ia menolak, bukan karena tidak mau, tapi karena merasa belum pantas. Sembahyang aja nggak bisa, katanya. Ia merasa malu pada Tuhan. Dalam pikirannya waktu itu, memangnya mau ditempeleng Tuhan? Sebuah ungkapan yang mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya menggambarkan rasa takut dan hormat yang tulus. Tapi seperti ada bisikan yang terus mengganggu hatinya. Kata umroh, seolah berputar di telinganya. Rasa penasaran bercampur haru mulai tumbuh. Titiek pun mencari bantuan. Ia bertanya pada sahabatnya, Edisud, soal bagaimana cara memulai belajar sholat. Dan dari situ, langkah kecil pertama dimulai. Edi memberikan video panduan sholat padanya. Dan dengan penuh semangat, Titiek belajar dari nol.
Ia tak malu. Usianya saat itu sudah jauh dari masa belajar anak-anak, tapi ia tetap semangat seperti pemula yang haus ilmu. Video demi video ia tonton, gerakan demi gerakan ia praktikkan. Bacaan ia hafalkan perlahan. Hatinya mulai tersentuh. Yang awalnya cuma ngobrol sama Tuhan, kini berubah jadi ibadah yang sungguh-sungguh. Titik mulai merasakan kedamaian dari setiap gerakan dan bacaan sholat. Bukan karena paksaan, tapi karena ia mulai benar-benar ingin. Dan ketika ia akhirnya bisa sholat dengan benar, ajakan ke Madinah yang sempat ia tolak, kini ia terima dengan mantap. Perjalanannya ke Tanah Suci bukan cuma perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin. Di sana ia merasa seperti membuka lembaran baru dalam hidupnya. Titik bukan lagi hanya sosok publik yang dikenal banyak orang, tapi juga seorang hamba yang sedang belajar mendekatkan diri pada Tuhannya, dengan cara yang paling jujur dan sederhana. Dan dari sinilah, kisah spiritualnya benar-benar dimulai. Bukan lewat ceramah atau panggung besar, tapi lewat pengalaman pribadi yang sunyi dan penuh makna. Karena kadang yang paling menyentuh hati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tulus niatnya. Setelah melewati proses belajar sholat dari nol dan membangun kedekatan dengan Tuhan, akhirnya Titik Puspa menerima ajakan temannya untuk pergi ke Madinah. Ini bukan perjalanan biasa. Buat Titik, ini adalah momen besar. Langkah awal dari babak hidup yang baru. Lebih dalam, lebih jujur, lebih spiritual. Ia datang bukan sebagai tokoh terkenal, tapi sebagai seorang hamba yang sedang mencari pegangan hidup. Saat tiba di Madinah, hati Titik dipenuhi perasaan campur aduk, haru, gugup, takut, dan bahagia. Ia merasa kecil sekali di hadapan Tuhan. Tapi di saat yang sama, ada perasaan tenang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkah yang ia ambil di Tanah Suci terasa begitu sakral. Setiap doa yang ia panjatkan seolah langsung mengalir dari hati yang paling dalam. Tapi di tengah kekhusyukan itu, ada satu kejadian yang tidak pernah bisa ia lupakan. Sebuah pengalaman yang mistis, aneh, tapi terasa sangat nyata dan menyentuh. Saat sedang salat, tiba-tiba semua bacaan yang sudah ia pelajari hilang dari kepalanya. Blank. Lupa total. Panik pun mulai muncul dalam hatinya. Dalam hati ia mengeluh. Ya Tuhan, kok saya lupa semua? Ia merasa malu, bingung, dan kecewa pada diri sendiri. Padahal ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah hafal, sudah latihan berkali-kali. Di saat ia sedang gelisah dan melanjutkan salat semampunya, tiba-tiba dari sebelahnya terdengar suara cekikikan kecil. Suara tawa lembut, seperti tawa anak muda yang lucu, tapi menenangkan. Titik langsung menoleh. Dan disitulah, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di sampingnya berdiri sosok wanita yang sangat cantik. Bukan cantik biasa, tapi cantik yang memancarkan kedamaian. Seolah bukan manusia biasa, seperti bidadari. Wanita itu tersenyum, lalu memberinya sebuah tasbih. Tanpa berkata apa-apa, hanya menatap dengan mata lembut penuh makna. Titik pun menerima tasbih itu dan langsung tergerak untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Namun, ketika ia menoleh lagi, wanita itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Seolah hanya datang sebentar untuk menguatkan hati, lalu kembali ke tempat asalnya. Titik tidak tahu apakah itu mimpi, halusinasi, atau memang benar-benar kejadian spiritual yang nyata. Tapi yang jelas, kejadian itu sangat membekas di hatinya. Ia merasa seperti diberi tanda bahwa Tuhan benar-benar mendengarnya, melihat usahanya, dan memberikan hadiah kecil sebagai penguat. Tasbih itu bukan sekadar benda, tapi simbol. Simbol bahwa setiap usaha mendekat kepada Tuhan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Bahwa meski kita merasa belum cukup layak, belum cukup hafal, belum cukup sempurna, Tuhan tetap menyambut kita dengan kasih sayang yang luar biasa besar. Sejak saat itu, Titik semakin mantap menjalani hidupnya dengan cara yang lebih spiritual. Ia tetap berkarya, tetap tersenyum di hadapan kamera, tapi jauh di dalam hatinya sudah berubah. Ada ketenangan yang tidak ia temukan dari popularitas, panggung besar, atau pujian, tapi dari sujud-sujudnya, dari tasbih di tangannya, dan dari perasaan dicintai oleh Tuhan